This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Token Ekonomi yang beranggotakan ada Kadek Krisnanda Prasya, Valentin Nea, Kiki Hawa Zakral, dan Hanin Laila Salsabil. Yang pertama ada pengertian. Token ekonomi merupakan suatu prosedur di mana beberapa token atau kupon, misal kepingan poker atau stiker, diberikan ketika muncul perilaku yang dikehendaki dan dapat ditukar dengan benda-benda atau aktivitas yang diinginkan. Keuntungan token ekonomi, Alberto Trautmann 2003 menyatakan keuntungan token ekonomi merupakan hal praktikal. Sebab yang pertama, secara umum merupakan pengasuh sehari-hari. Yang kedua, menyediakan alternatif untuk pengiriman reguler dari penguat primer yang dikondisikan dan berbiaya tinggi. Yang ketiga, ada efektif meningkatkan cakupan dari perilaku target. Lalu menurut Brimborn dan kawan-kawan, token ekonomi memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi penguat dengan segera untuk semua anggota kelompok dengan objek alat yang umum. Yang kedua, token tidak dikelola oleh anak-anak sehingga pemberian penguat tidak tertunda. Yang ketiga, karena token seperti layaknya uang, ketika tingkah laku berangsur-angsur terbawa ke dalam alam bawah sadar dan menambah kekuatan penguat alami. Selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu aturan dan pertimbangan dari token ekonomi. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam implementasi token ekonomi. Sutarlina Sukaci dalam Purwanto tahun 2012 mengemukakan beberapa aturan. Di antaranya yaitu yang pertama, hindari penundaan. Keunggulan token ekonomi diperoleh dari pemenuhan persyaratan efektivitas pengukuhan, ialah pemberian pengukuhan dilakukan seketika setelah perilaku-perilaku sasaran muncul. Yang kedua yaitu berikan token secara konsisten. Telah dibicarakan pada uraian terdahulu bahwa pemberian pengukuh yang terus-menerus atau continuous mempercepat peningkatan perilaku sasaran. Nah, pada program ini, setiap kali perilaku yang telah disetujui dilaksanakan secara konsisten diberikan imbalan token. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memperhitungkan kuantitas. Token yang terlalu banyak atau dihargai terlalu tinggi itu akan menimbulkan kejenuhan. Sebaliknya, bila token dihargai terlalu rendah sehingga program berjalan terlalu lama untuk dapat mencapai pengukuhan idaman, maka subjek akan enggan berusaha memperoleh token. Nah, yang keempat yaitu persyaratan hendaknya jelas. Kekeliruan karena salah pengertian hendaknya segera dijelaskan. Demikian juga peringatan dengan simbol-simbol dan dukungan perlu diberikan agar subjek ingat bahwa program token masih berjalan atau ini terutama diperlukan bila jarak memperoleh kepingan agak lama. Yang selanjutnya yaitu pilih pengukuh yang macam dan kualitasnya memadai. Agar pengukuh idaman yang ditawarkan efektif, perlu dicocokkan macam dan kualitasnya dengan situasi dan kondisi subjek. Bermacam-macam pengukuh idaman dapat digunakan, diantaranya yaitu berbagai benda, aktivitas yang cocok dengan suasana maupun yang dibuat-buat atau artifisial. Misalnya suatu program token dilaksanakan bagi anak-anak sekelas waktu pelajaran menggambar. Selanjutnya, yaitu kelancaran pengadaan pengukuh idaman. Tanpa pengukuh idaman yang berharga, token sebagai pengukuh akan tidak efektif. Berbagai jalan harus ditempuh diantaranya yaitu mengumpulkan dan atau barang dari orang tua murid, dari dermawan, dari perusahaan-perusahaan, bila ini program untuk sekelompok anak. Yang selanjutnya yaitu pemasaran pengukuhan idaman. Makin banyak permintaan suatu barang atau aktivitas, maka makin dapat dipasang harga tinggi nilai tukarnya. Artinya, pengukuh yang banyak peminatnya berharga lebih tinggi daripada pengukuh yang tidak banyak minatnya.
Demikian juga bila sempit pilihan yang disediakan, maka tinggi jumlah peminatnya daripada bila disediakan pilihan yang luas. Nah, yang selanjutnya yaitu jodohkan pemberian token dengan pengukuh sosial positif. Yang selanjutnya yaitu perhitungan efeknya terhadap orang lain. Teman sebaya, saudara kandung, teman sekamar akan iri bila salah satu di antara mereka mendapat perlakuan istimewa. Karena itu perlu diusahakan agar mereka ikut membantu subjek memperoleh token. Yang bila sampai jumlah tertentu seluruh kelompok akan ikut menikmati pengukuhnya. Namun perlu dijaga agar mereka tidak mendorong terlalu keras atau mengancam subjek. Selanjutnya yaitu perlu persetujuan berbagai pihak. Pelaksanaan program token mengganggu dan mericui acara yang ditumpanginya, karena itu perlu izin pelaksanaannya dari orang tua, guru, kepala sekolah, dan orang-orang lain yang mengelola program yang ditumpangi. Selanjutnya, yaitu ada perlunya kerjasama subjek. Program akan sulit berhasil bila tidak ada komunikasi dengan subjek. Makin jelas aturan main, maka makin setuju subjek pada program yang akan dilaksanakan, dan makin lancar pelaksanaan program dan makin efektif hasilnya. Untuk aturan selanjutnya yaitu perlu latihan bagi pelaksana. Bagi pelaksana program itu akan diserahkan kepada guru, orang tua, perawat, atau orang lain. Maka pelaksanaan tersebut perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang selanjutnya ada perlunya pencatatan. Pencatatan cermat mengenai frekuensi perilaku sasaran dan perilaku lain perlu dilakukan. Selain itu, mungkin dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban juga untuk mendeteksi keberhasilan program. Bila program tidak berhasil mencapai sasaran, maka perlu dilakukan perubahan, bahkan mungkin harus dihentikan. Nah, untuk aturan yang selanjutnya yaitu kombinasi dengan prosedur lain. Program token itu dapat dikombinasikan dengan program lain seperti denda dan penyisihan. Meskipun dapat meningkatkan efektivitas, kombinasi dengan program yang menggunakan stimulus aversif itu perlu pertimbangan mengenai efek sampingnya. Dan yang terakhir yaitu ada follow up, penundaan, pengukuhan. Bila program token telah berhasil meningkatkan perilaku, sedangkan pengukuh sosial belum dapat menggantikan keseluruhan program token, maka perlu diadakannya latihan penundaan pemberian token. Ini bisa dibilang mirip dengan praktek pemberian upah mingguan. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Baik, mungkin Valen terkendala sinyal, maka akan saya lanjutkan, yaitu bab yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip token ekonomi. Token ekonomi merupakan prosedur untuk meningkatkan, mengajar, mengurangi, dan memelihara berbagai perilaku. Token ekonomi dicadangkan untuk menangani perilaku-perilaku yang tidak mempan dengan program lain. Oleh karena itu, perencanaan dalam metode ini harus cermat. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh pengembang adalah berkaitan dengan token atau kepingan itu sendiri. Itu merupakan pengertian prinsip token ekonomi menurut Kasdin dalam Purwanto tahun 2012. Menjelaskan bahwa meski jenis dan ukuran dari token berbeda-beda, tapi karakteristik harus dimiliki oleh semua kepingan, yaitu dapat dilihat jelas, dapat diraba, dan dapat dihitung. Next. Selain berhubungan dengan tokennya, Walker, menurut Purwanto 2012, menjelaskan bahwa dalam token ekonomi terdapat beberapa elemen pokok. Elemen tersebut adalah, yaitu lingkungan dapat dikontrol. Maksudnya adalah pelaksanaan program pada lingkungan yang menimbulkan perilaku dapat diprediksi dan dikendalikan. Kemudian, sasaran perilaku harus spesifik. Maksudnya adalah sasaran perilaku harus dideskripsikan dengan jelas. Kemudian ada tujuan dapat diukur. Dan kemudian bentuk benda yang dijadikan token harus jelas, kemudian kepingan sebagai hadiah dengan kualitas yang baik dan benar-benar diinginkan agar makna hadiah dapat terpenuhi. Dan yang terakhir adalah
sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Next. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja sih penerapan dalam token ekonomi? Dalam memberikan token, itu ada beberapa langkah utama yang harus dipersiapkan. Menurut Kurniawati 2010, menyebutkan beberapa langkah tersebut diantaranya, yaitu A. Menentukan perilaku target. Semakin homogen individu kelompok yang akan dikenai token ekonomi, maka akan semakin mudah menstandarisasikan aturan-aturan yang berlaku dalam token ekonomi. Kemudian B. Mencari garis, yakni memperoleh data sebelum melakukan penanganan, biasanya melalui pengamatan selama 2 minggu terhadap perilaku target. Nah, sesudah itu program dimulai. Kita bisa membandingkan data dengan data yang diperoleh saat menentukan garis basal, sehingga dapat menentukan efektivitas program. Next. Nah, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber yang bisa membantu. Beberapa sumber yang bisa membantu itu adalah staf, relawan, mahana, residen, orang yang akan dikenai token itu sendiri. Kemudian memilih lokasi yang tepat, token dapat diberikan di mana saja, asal diberikan setelah perilaku target itu muncul. Dan yang terakhir adalah menyiapkan manual atau pedoman token ekonomi pada klien dan staf. Next. Berikutnya ada simulasi kasus menggunakan metode token ekonomi. Nah, penggunaan token ekonomi sendiri ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip reward and punishment. Seperti contohnya pengaplikasiannya menggunakan papan bintang untuk mencatat berapa banyak token, atau di dalam teknik ini adalah tokennya itu berupa bintang yang telah didapatkan oleh anak tersebut. Token ini bisa didapatkan dengan ketentuan dari masing-masing orangnya yang membuat token dan yang mau melakukan tokennya itu. Misalkan contohnya, jika anak membereskan mainannya sendiri, tidur siang, tidur malam, tepat waktu, belajar selama 20 menit, dan sebagainya, dia akan mendapatkan 1 token. Setelah token yang dikumpulkan anak sudah mencapai goals tertentu, anak akan diberikan sebuah hadiah. Misalkan seperti saat mencapai 5 token, anak diberikan 1 mainan dengan harga tertentu, dan jika 10 token, anak diberikan 2 mainan, dan jika mencapai 30 token, anak akan diberikan 1 permintaan yang akan dapat dikabulkan. Sehingga dengan hal ini sendiri akan menanamkan sifat baik pada anak sekaligus mengajarkan anak menggunakan barang yang dimilikinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai token ekonomi. Jika teman-teman ada memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di forum diskusi dan kami ucapkan terima kasih.